Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Matematika Bisnis hari ini, materi yang akan kita bahas masih mengenai persamaan linier. Nah, dalam persamaan linier materi hari ini, pembahasan kita adalah mengenai bagaimana kita mendapatkan nilai X dan Y dari dua persamaan yang telah ditentukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan juga metode substitusi. Baiklah. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui ada dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Pada persamaan 1 diketahui 3x min 2y sama dengan 7. Pada persamaan 2 diketahui 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, metode yang kita pakai di sini adalah metode eliminasi untuk menentukan nilai x dan y. Poinnya di sini adalah kita harus mengenolkan salah satu variabel. Bisa kalian pakai variabel X, bisa kalian pakai variabel Y yang harus dinolkan angkanya gitu ya. Nah, yang kita misalkan misalnya di sini adalah kita mengenolkan nilai variabel X. Artinya yang kita harus nolkan adalah nilai variabel X. Kalau kita memakai variabel X, yang kita nolkan nilai variabel X, berarti yang kita lihat adalah posisi nilai X-nya, 3X dan 2X. Ya, dan kita kalikan diputar gitu. Mengalikannya diputar, yang bawah jadi atas, yang atas diputar ke bawah. Ini nilainya 3 dan 2. Kita kalikan, 2 ini kita kalikan pada persamaan 1. 3 ini kita kalikan ke persamaan 2. Ya, ini 3, kita kalikan ke sini 3. 2, kita kalikan ke 2. Jadi kita putar. Ini untuk kita mengenolkan nilai X. Tetapi kalau misalnya yang kalian ingin nolkan itu adalah nilai Y, maka kalian lihat adalah yang variabel Y ini. Ya, yang variabel Y ini yang kalian lihat. Min 2Y sama 4Y. Dan kalian sama, kalian putar kayak gitu. 4-nya kalikan di persamaan 1, 2-nya kalikan di persamaan 2. Oke, ini adalah yang kita nolkan adalah nilai X. Berarti kita operasikan setiap angka di dalam persamaan itu, kita operasikan dan kita kalikan. Ya, kita mulai dari persamaan 1. 3X dikali 2 hasilnya adalah 6X. Min 2Y dikalikan dengan 2 hasilnya adalah min 4Y. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Sekarang persamaan 2, kita kalikan 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6X. 4 dikali 3, 4Y dikali 3 hasilnya 12Y. 10 dikali 3 hasilnya adalah 30. Nah, kalau kita sudah dapat angka seperti ini di dalam persamaan, kemudian kita operasikan, mau kita jumlahkan atau mau kita kurangkan, lihat tandanya di angka yang sama yang ingin kita nolkan. Misalnya, pada poin di sini adalah yang sama adalah nilai 6X, 6X. Karena poin ini yang kita nolkan ya. Jika ini positif semua, maka tanda di sini adalah negatif. Tetapi jika ada salah satu tanda di sini adalah negatif, ya, ini negatif misalnya. Yang ininya berarti positif. Ya. Karena tanda itulah yang menentukan hasilnya itu 0 atau tidak di persamaan angka yang sama, gitu ya. Jadi ini karena positif berarti tanda di sini adalah minus. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Min 4Y min 12Y min 16Y. 14 dikurang 30 min 16. Y sama dengan min 16 dibagi min 16 hasilnya adalah 1. Kalau kita sudah dapat persamaan Y sama dengan 1, sekarang yang kita cari adalah titik X-nya. Karena yang kita cari X dan Y kan. Jadi kalau Y-nya udah ketemu, berarti sekarang kita cari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X ini, kita pakai salah satu persamaan. Mau persamaan 1, mau persamaan 2, boleh. Di sini,
Kita pakai persamaan 1 misalnya ya. 3x min 2y sama dengan 7. Karena y-nya tadi sudah diketahui, berarti nilai y itu harus berubah. Di sini 3x sama dengan, kita harus membuat x itu dia berdiri sendiri, beda dengan ruas yang lain. Jadi kita pindahkan x ini di ruas kiri sendiri, 3x, sama dengan min 2y dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi positif 2y plus 7. 3x sama dengan 2 dikali 1. 1 ini didapat dari nilai y yang sudah kita ketahui tadi. 2 kali 1 plus 7. 3x sama dengan 2 kali 1, 2 plus 7. 3x sama dengan 2 plus 7, 9. X sama dengan 3. 3 ini didapat dari 9 bagi 3. X sama dengan 3. Dari persamaan ini kita dapat nilai X-nya 3, nilai Y-nya 1. Jadi nilai X dan Y adalah 3,1. Oke, ini adalah metode eliminasi. Berikutnya dengan berikutnya dengan contoh dua persamaan yang sama, kita menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode substitusi. Harus ditekankan di sini dan diingat bahwa nilai X dan Y itu harus sama dengan soal yang sama, walaupun metode yang kita pakai itu berbeda. Jadi misalnya di metode eliminasi dengan contoh yang sama, nilai X dan Y-nya itu 3,1, maka dengan contoh yang sama di metode substitusi, nilai X dan Y-nya itu juga harus sama 3 dan 1. Oke, kita perhatikan di sini dan kita buktikan nilainya sama atau tidak ya. Oke, dengan contoh persamaan yang sama, ini persamaan 1, 3x min 2y sama dengan 7. Persamaan 2, 2x plus 4y sama dengan 10, 2 gitu ya. Kita menggunakan metode substitusi. Nah, kita harus merubah nilai X-nya itu, dia harus berdiri sendiri gitu ya. Nilai X-nya, dia harus variabel. Jadi, misalnya gini. Ini 2x. Ya. Sama dengan. Nah, 2x ini kita harus rubah hanya menjadi nilai X. Jadi tidak ada angka 2, jadi kita harus membuat X itu menjadi variabel dan tidak ada konstanta di depannya. Oke, yang pertama, kita harus merubah nilainya menjadi X. Misal kita pilih variabel X untuk substitusi. Nah, variabel yang kita pilih boleh Y ataupun X ya. Nah, yang kita pilih di sini adalah nilai X. Berarti mau pakai persamaan 1, 2 juga boleh yang diambil. Kita ambil persamaan 2. 2x plus 4y sama dengan 10. Karena yang ingin kita pilih adalah variabel x, berarti x yang kita keluarkan. 2x sama dengan 10 min 4y, karena pindah ruas menjadi negatif. X sama dengan, x-nya dikeluarkan. Sama dengan, tutup kurung di sini, 10 min 4y dibagi 2. Ini ya, dibagi 2. Jadi nilai yang di ruas kanan ini dibagi dengan nilai yang di ruas kiri. X sama dengan 10 bagi 2. 10 bagi 2. Hasilnya 5. Jadi semua juga dioperasikan di setiap dalam kurung itu. Min 4y dibagi 2. Hasilnya adalah min 2y. Dari metode yang pertama ini, cara yang pertama ini, kita dapat persamaannya adalah X sama dengan 5 min 2. Kalau kita udah dapat seperti ini, kita substitusikan ke persamaan 1.
Karena kita udah pakai tadi persamaan 2 untuk merubah nilai X, maka yang kita pakai substitusinya adalah persamaan 1. Persamaan satunya adalah 3X min 2Y sama dengan 7. 3, buka kurung sini. X ini tadi sudah diketahui, ini hasil X-nya. Ya, ini hasil X-nya tadi. X-nya sudah diketahui, berarti nilai X ini kita rubah menjadi 5 min 2Y dalam kurung. Min 2Y sama dengan 7. Jadi nilai X ini kalian rubah dengan nilai yang ini, karena X-nya sudah diketahui. Kalikan silang yang ada di dalam kurung. 3 kali 5 sama dengan 15. 3 dikali min 2Y min 6Y. Min 2Y turunkan sama dengan 7. Sekarang kita kelompokkan yang mana variabel, yang mana konstanta, kita pisahkan. Variabel kita buat di ruas kiri min 6Y min 2Y sama dengan min 15, karena dia di ruas kiri kita pindahkan ke kanan menjadi negatif, minus 15 plus 7. Ya. Ini variabel kita buat satu rumpun, ini konstanta kita buat satu rumpun. Min 6Y, min 2Y, min 8Y. Min 15 plus 7, min 8. Y sama dengan 1. Kalau kita udah dapat nilai Y sama dengan 1, berikutnya adalah yang kita cari adalah nilai X-nya. Oke. Karena tadi persamaan yang pertama itu X sama dengan 5 min 2Y. Nah, untuk mencari nilai X ini, kita pakai persamaan yang sudah kita substitusikan di awal. Nilai yang ini, X sama dengan 5 min 2Y, X sama dengan 5 min 2Y yang ini, turunkan. X sama dengan 5 min 2 dikali 1. 1 ini didapat dari nilai Y tadi 1. Ya. Jadi X sama dengan 5 min 2 dikali 1. X sama dengan 3. Dari persamaan ini bisa ditentukan nilai X dan Y adalah 3 dan 1. Sama nilainya dengan cara eliminasi tadi dengan soal yang sama. 3,3 dan 1. Jadi harus diperhatikan dengan cara yang sama, dengan cara yang berbeda, metode eliminasi dan substitusi, dengan soal yang sama, nilainya harus sama X dan Y-nya. Oke, baiklah. Untuk penjelasan materi bersama linear kali ini, Ibu harap kalian paham, silakan dibaca dan dipahami. Jika tidak mengerti, silakan ditanyakan melalui WA group ataupun classroom ataupun japri ke Ibu. Dan untuk tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan di classroom masing-masing. Baiklah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.